Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan malam ini. Sebelum kita beristirahat, kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Yesus, di malam ini kami boleh ada lagi itu semua karena Engkau. Sepanjang hari ini kami boleh bekerja, kami menyibukkan diri kami dengan berbagai macam aktivitas kesibukan kami masing-masing. Kami bersyukur kalau sampai malam ini kami masih ada. Sebelum kami mau beristirahat, kami akan dengar firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, di malam ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara-saudara yang terkasih, dalam mengiring Tuhan, kemauan Tuhan supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Umur kita bertambah seharusnya dibarengi dengan kedewasaan rohani kita masing-masing. Saudara yang terkasih, ada aspek yang membawa seseorang kepada kedewasaan rohani, yaitu apabila ia bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara seiman. Saudaraku yang terkasih, persekutuan dengan Tuhan ini mutlak dan dimiliki setiap orang percaya. Demikian juga ketika kita bersekutu dengan sesama kita. Saudara, kata persekutuan artinya dipersatukan menjadi. Jadi apabila ada persekutuan akan terjadi ikatan antara satu dengan yang lain. Persekutuan ini semakin hari terbangun dan semakin hari semakin erat. Sulit untuk dipisahkan. Betapa pentingnya ikatan persekutuan ini, saudara. Sehingga di dalam Alkitab banyak sekali ayat Alkitab yang menyatakan tentang hal ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi bagi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Maka daripada itu, saudara, Rasul Paulus pun menasihati, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Saudara, besok hari adalah hari di mana hampir semua orang percaya di muka bumi ini memutuskan bahwa hari esok, hari untuk kita berkumpul, bersekutu bersama-sama di rumah ibadah, di gereja. Kita bersyukur bahwa pandemi corona semakin hari semakin berkurang dan ibadah-ibadah boleh diizinkan kembali. Karena itu, saudara, kalau di daerah saudara, di tempat kita sudah diberi keluasan untuk hadir dalam ibadah, berarti marilah kita pergi untuk beribadah. Saudara, persekutuan bersama dengan orang percaya itu penting untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Persekutuan, ketika kita membangun persekutuan dengan sesama, itu juga berarti bahwa kita juga membangun persekutuan dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan berarti senantiasa melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Karena kita inilah carang-carangnya. Tidak mungkin carang bisa hidup tanpa menempel pada pokoknya. Dan orang yang peduli dengan persekutuan, orang yang menganggap bahwa persekutuan itu penting, berarti dia menganggap bahwa dia tidak bisa hidup
tanpa persekutuan dengan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa hidup tanpa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak dapat hidup tanpa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tinggal dalam Aku. Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur, saudara. Kalau kita ingin supaya rohani kita semakin hari semakin dewasa, kita sebagai carang-carangnya harus terus menempel dengan pokok anggurnya. Salah satunya melalui membangun persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Karena itu saudara, saya tahu bahwa 1 minggu ini dengan segala kesibukan kita mungkin capek, kita lelah, sehingga kita memilih untuk beristirahat panjang dari malam ini sampai esok. Tapi di semalam ini saya mau mengingatkan kita semuanya, besok bangun pagi kita pergi bersekutu bersama-sama dengan orang-orang percaya di gereja Tuhan. Dan Tuhan mau demikian. Tuhan mau bersekutu dengan anak-anaknya. Jadi kalau kita tidak tinggal tetap dalam Kristus, kita tidak bisa menghasilkan buah, saudara. Bukan hanya tidak bisa berbuah, tapi lambat laun kita bisa mengalami kematian atau kekeringan rohani. Karena tidak ada siraman air hidup yang biasa diperoleh melalui persekutuan tersebut. Di luar Tuhan atau tanpa persekutuan saudara dengan Tuhan Yesus, mustahil kerohanian kita bisa bertumbuh. Kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak mau bersekutu. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang secara rohani, iman kanak-kanak, bahkan bisa saja kita jauh daripada Tuhan dan bisa dicap sebagai orang Kristen KTP. Karena orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka dia akan juga mengutamakan persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan harus selalu kita bina terus-menerus, bukan waktu-waktu tertentu saja. Kalau mood saya lagi enak, kalau saya lagi dapat uang, kalau saya lagi senang, baru saya mau bersekutu. Tidak, saudara. Persekutuan dengan Tuhan harus dilakukan terus-menerus dalam kondisi apapun. Ini membangun diri kita untuk kita bergantung kepada Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka iman rohani kita semakin hari semakin dewasa. Jadi melalui penjelasan ini, saya mau tekankan sekali lagi bahwa persekutuan itu sangat penting. Karena itu saudara, di malam ini kita beristirahat. Ingat bahwa di esok hari kita akan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan umat Tuhan yang lain di gereja. Selamat beristirahat. Kiranya besok hari kita semua bisa beribadah di tempat pelayanan dan tempat ibadah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur di malam ini kami mendengar firman Tuhan, pentingnya persekutuan. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali. Kadangkala waktu pekerjaan menyita sebagian besar hidup kami, sehingga kami memilih waktu untuk beribadah dengan mengisinya dengan kegiatan yang lain seperti tidur dan berlibur. Tapi di malam ini kami mendengar firman Tuhan tentang pentingnya persekutuan. Kami berdoa supaya ketika kami tidur, besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh pergi bersekutu bersama-sama. Kami rindu supaya iman kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan di malam ini, Tuhan memberkati, berikan kekuatan untuk kami semua. Besok kami semua bisa ke tempat ibadah kami masing-masing, kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pergumulan, setiap pendengar di malam ini, Tuhan memberkati dan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami akan beristirahat di malam ini. Haleluya. Amin.